Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah kita masuk bab baru, yaitu contoh kesyirikan yang pertama yang akan dibahas oleh penulis berupa penggunaan jimat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah mengatakan, Babun minasyirki lubusul halaqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab bagian dari bentuk kesyirikan adalah memakai kalung atau gelang atau buntelan apapun li raf'il bala' untuk menghilangkan gangguan, menghilangkan bencana, atau untuk menolak bala. Dan yang dimaksud di sini adalah pembahasan seputar masalah jimat. Karena fungsi jimat yang dipakai oleh seseorang itu ada dua, untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau menghindari apa yang ditakutkan. Dan nanti kita akan baca terlebih dahulu keterangan dari Syekh Fauzan seperti biasa. Beliau penulis mengutip firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 38. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu turrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul katakanlah, afara'aitum, tahukah kalian, ma tad'una min dunillah, Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu. In aradani Allahu bidurrin, ketika Allah menghendaki diriku mendapatkan madarat, mendapatkan bahaya. Hal hunna mukashifatu durrihi, apakah berhala selain Allah itu bisa menghilangkan madarat tersebut? Au aradani birahmatin, atau ketika Allah menghendaki aku mendapatkan rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah berhala itu bisa menahan rahmat Allah Ta'ala? Qul hasbiyallah, katakanlah, hasbi Allah, cukuplah Allah yang akan memberikan rahmatnya kepadaku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu pasrah kepadanya. Taib, kita akan menjelaskan terlebih dahulu keterangan dari Syekh Fauzan. Munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid annahu yatadammanu dzikra syai' mimma yudad at-tauhid wa huwa iltimasu raf'id dharri aw daf'ihi min ghairillahi litahdhiri minhu fa inna at-tauhida yu'rafu bi diddihi minasyirki min tab'idiyah ay minasyirkil akbari in i'taqada anna hadhihi al-asya'a tanfa'u aw tadurru bidatiha aw minasyirkil asghari in i'taqada annaha sababun lin-naf'i wad-dharri. Al-halaqatu kullu syai'in mustadirun wa nahwihima min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadzal ghard. Raf'ul bala'i izalatuhu ba'da nuzulihi wa daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi. Afara'aytum akhbiruni ma tad'una tas'alunahu jalbal khairi wa daf'ad dharri min dunillah
غيره من الأنداد والآلهة بدر بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أي لا تقدر على ذلك برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء حسبي الله أي الله كافني وكافي من توكل عليه. Nah, keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid. Bab ini menyebutkan tentang lawan dari tauhid, mimma yudadu at-tauhid, yaitu iltimasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillah litahdziri minhu. Mencari media untuk menghilangkan bala, menghilangkan gangguan atau menolak gangguan dari selain Allah. Dan di situ berisi peringatan dari perbuatan tersebut. Karena tauhid bisa dikenali dengan lawannya. Makanya belajar tauhid itu isinya adalah belajar syirik. Sehingga seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau kita baca kitab Tauhid, setelah beliau menyampaikan pengantar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan pengantar, selanjutnya isinya itu daftar-daftar kesyirikan. Mulai dari jimat, kemudian setelah bahas jimat, nanti bahas apa? Tabarruk. Kemudian juga membahas masalah ar-ruqa wa tamaim, jampi-jampi, dan seterusnya. Sehingga isinya adalah pembahasan seputar masalah daftar kesyirikan. Karena kita punya prinsip fa innat tauhida yu'rafu bididdihi, bahwa tauhid itu dikenali dengan lawannya. Kemudian dari judul bab minasyirki, min di sini artinya min tab'idiyah, min yang menunjukkan makna sebagian. Minasyirki berarti min ba'di syirki, bagian dari kesyirikan adalah memakai semua yang mustadir, al-halaqah, semua yang melingkar, baik bentuknya gelang, kalung, cincin atau apapun. Karena biasanya jimat itu dipakai dan melekat di badan. Dan benda yang bisa melekat di badan itu rata-rata bentuknya lingkaran. Kalung, gelang, kemudian jam tangan, sabuk, semua bentuknya lingkaran. Karena menyesuaikan bentuk tubuh manusia. Maka disebut halaqah. Kullu syai'in mustadir. Wa nahwihima, dan semacamnya, maksudnya adalah semua yang dipakai dan digantungkan untuk tujuan ini. Yaitu tujuan apa tadi? Raf'ul bala au daf'ul bala. Dalam rangka untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Disebut menghilangkan bala berarti bala itu sudah terjadi. Sering sakit, sering kemalingan, sering rugi ketika dagang. Akhirnya dia nyari cara bagaimana agar itu bisa hilang. Namanya raf'ul bala. Au daf'ul bala berarti mencegah jangan sampai terjadi. Takut biar nggak sakit, biar nggak kemalingan, biar nggak ini, biar nggak ini. Maka itu bentuknya daf'ul bala. Afara'aitum, makna afara'aitum dalam firman Allah di surat Az-Zumar, ay akhbiruni, sampaikan kepadaku. Artinya tahukah kalian? Ma tad'una, apa yang kalian sembah, ay tas'alunahu, yang kalian minta, jalbal khairi wa daf'ad darri, yang kalian minta untuk mendapatkan kebaikan atau menolak keburukan. Min dunillah, dari selain Allah, minal andad wal aliha, yaitu para sekutu dan tuhan-tuhan selain Allah. Bidurrin bimaradin. Bidurrin bisa maknanya adalah sakit, fakir, bencana, atau syiddah, ya, kondisi yang tidak nyaman. Hal hunna kashifatu durrihi, apakah tuhan-tuhan itu bisa menghilangkan bencana yang Allah turunkan? Ay la taqdiru ala dhalik. Maksudnya adalah mereka tidak akan mungkin bisa melakukan seperti itu. Sehingga hal di sini istifham, ingkari. Kalimat tanya tapi maknanya apa? Mengingkari.
Birahmatin, rahmat mencakup sehat, afiah, kondisi nyaman. Wa khairin, kebaikan. Wa kashfi bala'in, terhindar dari bencana. Itu semuanya masuk rahmat. Karena rahmat itu bisa untuk urusan dunia dan bisa rahmat untuk urusan akhirat. Hasbiyallah, Allah yang akan mencukupi. Ay Allahu kafini, Allah yang akan mencukupiku. Wa kafi man tawakkal alaihi, dan Allah akan mencukupi siapapun yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya al-ma'na al-ijmali lil ayat. الإجمالي للآية يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. مناسبة الآيات للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه. ما يستفاد من الآيات sekalian. الآية الأول بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. الثاني التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأن شرك من جنس ما يراد من الأصنام. الثالث مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. الرابع وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. Nah, makna global dari ayat, yaitu surat Az-Zumar ayat 38. Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang musyrikin pertanyaan dengan maksud pengingkaran tentang berhala mereka yang mereka sembah selain Allah. Apakah mampu untuk mendatangkan manfaat, ngasih rizki? Dan apakah mampu dia untuk menghindarkan kemadaratan, menghindarkan bencana? Fala budda ay ya'tarifu bi'ajziha an dzalik. Maka bisa dipastikan mereka akan mengakui bahwa berhala itu tidak mampu, bi'ajziha, berhala itu tidak mampu an dzalika, untuk melakukan semua itu. Fa in kana kadzalik, jika kondisinya demikian, batalat ibadatuha, maka batillah peribadatan mereka kepada berhala itu, min dunillah, yang merupakan berhala selain Allah, Tuhan selain Allah. Sehingga kalau nggak mampu itu semuanya, ngapain disembah? Kalau Tuhanmu itu tidak mampu ngasih rizki, tidak mampu mendatangkan madarat, tidak mampu menolak bala, ngapain disembah? Keterkaitan ayat dengan bab, bahwa dalam ayat ini terdapat dalil mengenai kebatilan perbuatan kesyirikan, dan bahwa memakai semua benda yang melingkar, al-halaqah wal khait, dan semua benda yang berjahit, buntelan ya. Khait di situ benda berjahit, maksudnya apa? Buntelan. Karena biasanya jimat itu diapain? Dibuntel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil uqad." Dan kita berlindung kepada Allah dari an-naffatsat, para tukang sihir yang meniupkan di uqad, di ikatan-ikatan. Simpul sihir disebut dengan uqad karena dia diikat. Dari kata aqada yaqidu, karena dia diikat, dibuntel. Maka disebutlah dengan buntelan, al-khait, min dalika, termasuk bagian dari kesyirikan. La yakshifud durra wa la yamna'u minhu, tidak bisa menghilangkan mara bencana, mara bahaya, dan tidak bisa menolak bencana. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran dari ayat. Pertama, batilnya perbuatan kesyirikan.
Karena semua yang disembah selain Allah, mereka tidak mampu untuk mendatangkan bencana maupun mendatangkan manfaat li'abidihi bagi para penyembahnya. Yang kedua, at-tahdhiru, peringatan keras bagi orang yang memakai kalung, gelang, semua jimat yang melingkar atau buntelan atau yang lainnya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak bala. Karena itu termasuk perbuatan kesyirikan. Min jinsi ma yuradu minal asnam, sejenis dengan tujuan orang nyembah berhala. Min jinsi ma yuradu minal asnam, sejenis dengan orang yang nyembah berhala. Nah, yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin, disyariatkan untuk melakukan dialog dengan orang musyrik. Sehingga praktek dialog antar agama itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para nabi sejak masa silam. Sehingga mereka bantah-bantahan berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah akidah, masalah tauhid. Dan ini kan di masyarakat kita sudah mulai dihindari. Karena dianggap sebagai pemicu ketegangan di masyarakat. Sebab semua perdebatan yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak ada satupun sejarahnya kalah, itu enggak ada. Karena mereka selalu dhahirina 'alal haqqi, menang di atas kebenaran. Sehingga dalam sejarah perdebatan agama itu tidak pernah nabi kalah, itu enggak ada. Kalau nabi kalah fisik banyak. Ada yang dibunuh, disiksa, dihukum, dipenjara, dan seterusnya. Tapi nabi kalah debat enggak ada. Orang di zaman sekarang juga seperti itu. Tokoh agama kalah fisik banyak. Dipersekusi, nggak boleh lagi ceramah, tidak boleh bicara di tempat umum, tidak boleh lagi ngadain kegiatan-kegiatan ilmiah. Tapi kalau kalah debat, ratumon, Pak, nggak pernah nemu dalam sejarah. Sebab yang namanya kebenaran itu menang hujah meskipun bisa jadi kalah dari sisi fisik. Nabi Ibrahim ketika debat dengan kaumnya menang, dibakar. Kemudian nabi-nabi yang lain ketika debat dengan kaumnya ada yang diusir. Ada yang dilempari dengan batu, ada yang digergaji, ada yang disisir dengan sisir besi. Sehingga mereka tidak pernah kalah debat, tapi mereka kalah dari sisi apa? Fisik. Makanya kalau itu terjadi di beberapa titik ketika orang menyampaikan dakwah kebenaran, ya ingat bahwasanya ujian sekarang yang dialami oleh masyarakat tidak lebih berat dibandingkan ujian para nabi masa silam, meskipun mereka nabi. Sehingga debat dengan orang-orang musyrikin hukumnya diperbolehkan, dan kalau Anda perhatikan debatnya itu logika. Semua debat Al-Quran itu logika. Untuk masalah akidah ya, ideologi. Nggak bisa kamu minta apa dia? Minta ini, minta. Wong dia nggak bisa ngasih apa-apa. Kenapa kok disembah? Itu kan logika ya. Makanya Zakir Naik ketika debat kan pendekatannya logika. Sebab pakai dalil nggak bisa. Wahai orang-orang musyrikin, Allah berfirman seperti ini. Gimana mau diterima? Oh, mereka nggak nerima Quran. Lalu datanglah ashabut tahdzir yang mengatakan bahwasanya Zakir Naik bukan ahlus sunnah karena debatnya pakai logika. Kamu ngomong apa kayak gini? Dia nggak mikir itu. Bagaimana mungkin berhadapan dengan orang musyrik pakai dalil Al-Quran, apalagi hadis Nabi SAW? Gimana bisa diterima? Seharusnya pendekatannya pakai apa? Yang sama antara kamu dan saya adalah manusia, dan kita sama-sama punya logika. Dan logika itu ada standarnya. Antara yang ngawur dan yang nggak ngawur kan ada standarnya. Nah, selanjutnya kita pakai titik kesamaan itu. Logis nggak kayak gini? Masa Tuhan punya anak? Menurut kamu logis nggak? Gak logis. Ya sudah, logika kamu menolak itu. Jadi saya manusia, kamu manusia, punya logika. Dari titik kesamaan itulah kita punya standar yang sama logika ini. Perbuatan kamu logis nggak? Nggak logis, nggak masuk akal. Ya sudah, berarti salah atau benar kayak gitu? Salah. Dia bisa mengakui. Tapi kalau pakai dalil, Allah berfirman seperti ini, gimana mereka mau menerima? Oh, mereka nggak percaya Quran. Terus ada salah satu ustadz ya, yang komentar kayak gitu, ini ustadz ngomong apa gitu.
Kalau ngawur ya jangan kebablasan kan gitu ya. Sehingga dia mengomentari Zakir Naik banyak menggunakan logika. Ya lihat dulu siapa yang dihadapi. Kalau diskusi dengan para asatidzah atau diskusi dengan teman-teman yang sudah beriman kepada Al-Quran, nah itu dialognya pakai pendekatan dalil Al-Quran. Lebih terkungkum. Karena kita sudah sepakat Quran ini benar kan gitu ya. Kalau sudah sepakat Quran benar, berarti jangan keluar dari sini. Tapi kalau belum sepakat menerima Quran, maka kita pakai dalil yang lain. Yaitu dalil logika. Dan kalau Anda lihat dialog-dialog antara para nabi, dialog para nabi dengan musuhnya, itu pakai dialog logika. Misalnya berkaitan dengan masalah hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan itu kepada orang musyrik, coba kau lihat. Ada tanah tandus. Gak ada kehidupan apapun. Tiba-tiba Allah turunkan air hujan. Lalu tanah yang tandus tadi kemudian jadi hijau, muncul aneka pepohonan, aneka tumbuhan. Dan innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Zat yang menghidupkan tanah tandus ini, dia mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Pakai logika nih. Pakai logika. Karena pendekatannya adalah pendekatan kesamaan manusia. Dan tidak ada standarnya, perasaan itu tidak ada. Karena perasaan itu beda-beda. Tapi kalau logika ada standarnya. Makanya debatnya para nabi itu bukan debat perasaan tapi debat logika. Nah, orang kadang menggunakan perasaan untuk menyingkirkan logika. Contohnya ya. Pada waktu Nabi Lut alaihissalam berdebat dengan umatnya dan beliau mengatakan haula ibanati hunna atharu lakum. Mereka ini para wanita-wanita, silahkan kalian nikahi, itu lebih suci bagi kalian. Lalu umatnya Nabi Lut gimana? Qad alimta, gimana kalimatnya? Bukankah kamu telah tahu wahai Nabi Lut, kami nggak punya selera dengan perempuan. Kami tidak punya selera dengan perempuan. Coba saya bukakan ayatnya ya. Ketika Nabi Lut alaihissalam menyampaikan kepada mereka, nikahilah putri-putri kami. Hunna atharu lakum, mereka itu lebih suci bagi kalian. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Nabi Lut, kamu sudah tahu kalau kami itu tidak punya selera dengan wanita-wanita itu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kamu tahu apa yang kami inginkan. Nah, itu kan perasaan ya. Jadi LGBT itu mereka beralasan dengan perasaan. Perasaannya gimana? Oh, kami nggak punya selera dengan wanita kok. Selera kami dengan lelaki. Kenapa kami dilarang ketika mau melakukan hubungan badan dengan lelaki? Alasan ini diterima nggak? Ya nggak bisa diterima. Kalau semuanya pakai perasaan, berarti orang sakit dan bertahan pada penyakit batin atau penyakit mental itu dihargai. Ada orang punya penyakit mental, misalnya misalnya seneng makan kotoran. Atau punya penyakit mental lelaki tapi suka ngumpulin underwear wanita misalnya. Penyakit mental itu. Atau lelaki punya penyakit mental melambai, seneng sama lelaki. Ini semuanya perasaan. Kalau itu dihargai jadi standar, rusak masyarakat. Ada orang yang punya kecenderungan terhadap selain pasangannya. Sama pasangan dia nggak mau, senengannya sama selain pasangan. Nah, yang modelnya standar perasaan kayak gini nggak bisa jadi alasan. Sehingga dalam perdebatan itu tidak menggunakan standar perasaan. Semuanya pakai logika. Karena logika itu terukur. Tapi kalau perasaan tidak terukur. Beda-beda antara satu dengan yang lain. Sederhana saja misalnya ya. Misalnya kita sama-sama menerima bahwa poligami bagian dari syariat yang diatur oleh Allah. Bagi para wanita, secara perasaan,
Berat nggak itu dilakukan? Hah? Berat atau berat sekali? Hah? Tergantung cuaca ya. Tapi itu kan perasaan standarnya ya. Itu standar perasaan. Sehingga kalau pakai standar perasaan, nggak jadi dilaksanakan pakai standar perasaan. Tapi para nabi, mereka istrinya lebih dari satu. Meskipun istrinya kadang cemburu, seperti Aisyah kadang cemburu, dan seterusnya, tetap saja itu berlaku. Tapi kalau logika, tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertolak belakang dengan logika. Yang tidak bisa dijangkau logika ada, tapi yang bertentangan dengan logika nggak ada. Beda ya. Contohnya apa yang nggak bisa dijangkau oleh logika? Masalah akhirat. Contoh yang lain, hal-hal yang gaib. Karena logika nggak bisa jangkau bagian ini. Tapi kalau bertentangan dengan logika, nggak ada, Pak. Anda bisa cari satu ayat penjelasan dalam Al-Quran yang isinya pernyataan bertentangan dengan logika. Nggak nemu sampean. Tapi kalau penjelasan dalam Al-Quran yang tidak bisa dijangkau logika, banyak kita jumpai. Masa mas, kok bisa disiksa tapi kekal? Itu gimana mas? Manusia kalau dibakar kan ya leleh, dia hancur. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika rusak ini badannya, kulitnya melepuh, diganti oleh Allah dengan yang baru. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah itu di luar logika. Gak masuk di nurul. Gak bisa dinalar. Kenapa? Karena ini di luar logika. Hal yang gaib. Kita kembalikan kepada Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau ada pernyataan dalam Al-Quran bertentangan dengan logika, gak nemu. Karena agama ini logis. Dan logika itu terukur. Sehingga tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang nabrak logika. Tapi kalau nggak masuk logika dalam arti nggak jangkau, itu mungkin. Baik. Dan saya menyampaikan seperti ini karena ada pernyataan ya dari sebagian tokoh masyarakat bahwa kita sudah harus mulai untuk menurunkan tensi ketegangan di masyarakat dengan cara hilangkan munadharah, debat-debat antar agama, itu dihilangkan. Padahal dulu itu banyak ya. Dulu kan ada banyak sekali debat mantan pendeta dengan pendeta. Debat antara tokoh muslim dengan pendeta. Dan gak pernah ada ceritanya kalah, itu gak pernah. Meskipun dulu tidak sesemarak sekarang, karena seperti itu untuk saat ini dihindari. Dalam arti ada apa? Ada penekanan dari instansi tertentu bahwasanya kalau seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang keempat adalah wujubul i'timadi 'ala Allahi wahda. Wajib untuk bersandar kepada Allah semata dan memasrahkan segala urusan hanya kepada Allah. Tayyib. Selanjutnya coba kita lihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bab tentang fenomena jimat yang disebutkan oleh penulis. Beliau membawakan dalil dari Al-Quran. Dan dalil dari Al-Quran yang disampaikan oleh penulis itu berkaitan dengan pelanggaran tauhid apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dan pelanggaran terkait tauhid uluhiyah itu syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar. Wallahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan bahwa semua kata syirik dalam Al-Quran itu syirik akbar. Sedangkan istilah syirik asghar itu ada dalam hadis. Misalnya tentang riya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Selain satu ayat, meskipun masih khilaf di antara para ulama apakah itu syirik akbar ataukah
syirik asghar. Hum musyrikun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Nah, beriman di sini iman apa dan berbuat syirik di sini syirik apa? Di surat Yusuf ayat 106. Ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan beriman di sini maksudnya adalah iman dalam hal rububiyah. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik, yaitu syirik uluhiyah. Berarti syirik di sini syirik akbar. Kalau dipahami sebagai syirik uluhiyah. Karena berimannya iman rububiyah, syiriknya syirik uluhiyah. Berarti syiriknya apa? Akbar atau asghar? Akbar. Yang kedua, di surat Yusuf ayat 106, beriman di situ adalah beriman kepada Allah secara umum, tapi dia melakukan syirik asghar. Seperti riya, kemudian gantung jimat, kemudian apa lagi? Aneka praktek syirik asghar seperti bersumpah dengan menyebut selain Allah. Dan itu berlaku untuk mukmin, untuk orang muslim. Karena syirik asghar, pelanggaran di tengah kaum muslimin terjadi. Sehingga wama yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah. Maksudnya adalah orang-orang mukmin, ada yang beriman kepada Allah tapi dia masih melakukan perbuatan kesyirikan tapi syirik asghar. Tapi jika konteksnya berbicara tentang orang musyrikin, maka makna illa wahum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik, di situ syirik uluhiyah. Sedangkan iman di situ adalah iman dalam masalah tauhid rububiyah. Dipahami insyaallah? Jelas atau belas? Jelas ya? Baik. Saya kembali ke masalah jimat. Jadi penulis di sini membawakan pelanggaran dalam tauhid uluhiyah. Padahal tauhid uluhiyah itu termasuk syirik akbar. Sementara kasus jimat itu syirik asghar. Sehingga saya mau mengarahkan sebenarnya dalil ini matching nggak dengan kasus? Cocok nggak dengan kasus? Dalilnya syirik uluhiyah, tapi kasusnya syirik asghar. Sebenarnya nggak cocok. Paham ya? Baik. Karena dalam Al-Quran pembahasan khusus tentang jimat itu kita tidak jumpai. Berkaitan dengan jimat itu teksnya kayak gimana sih? Sebab istilah syirik dalam Al-Quran itu berlaku untuk syirik akbar. Sedangkan jimat itu syirik asghar. Sampai di sini paham? Baik. Namun ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Fauzan, di mana beliau mengatakan bahwa semua bentuk penggunaan jimat di pelajaran dari ayat tadi ya, adalah bagian dari praktek kesyirikan, li'annahu min jinsi ma yuradu minal asnam. Karena secara tujuan itu sama sebagaimana praktek yang dilakukan oleh orang musyrikin ketika mereka berharap terhadap berhalanya. Orang musyrikin berharap terhadap berhala untuk ngasih rizki, ngasih manfaat, ngasih madarat, meskipun berhala itu nggak mampu. Maka pengguna jimat juga sama. Mereka berharap jimatnya itu bisa menolak bala, bisa mendatangkan rizki, bisa mendatangkan pelarisan, meskipun sebenarnya jimatnya nggak mampu. Sudah? Berarti keterkaitannya dilihat dari apa? Keterkaitannya dilihat dari apa? Dari tujuan. Sisi kesamaannya dilihat dari tujuan. Praktek syirik uluhiyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap berhalanya punya tujuan yang sama sebagaimana praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang pengguna jimat. Paham? Baik.
Dari situlah kemudian beliau membawakan ayat ini. Nah, sehingga apa dalil spesifik dari Al-Quran berkaitan dengan masalah syirik jimat, mungkin Anda tidak menjumpai. Makanya dalilnya berkaitan dengan masalah pelanggaran uluhiyah dan pengakuan mereka terhadap rububiyah. Kalian itu yakin kalau Allah yang memberi rizki. Kalian yakin Allah yang mendatangkan rahmat, kebaikan. Kalian juga yakin Allah yang ngasih bencana dan Allah yang menolak bencana dan menghilangkan bencana. Tapi kenapa kalian malah minta kepada berhala? Dan kenapa kamu bergantung kepada jimat? Karena dari sisi tujuan pelanggaran sama. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian di lanjutan penjelasan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari hadis. Nah, itu yang lebih spesifik, menyebutkan tentang larangan penggunaan jimat. Karena sekali lagi kalau dalil dari Al-Quran itu menyinggung masalah kesyirikan, hanya syirik akbar. Wallahu a'lam. Sekarang coba kita baca dalil dari hadis. An Imran bin Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang di tangannya menggunakan halqah, menggunakan gelang min sufrin, dari sufrin. Coba. Gelang dari sufr. Wallahu alam ini. Apa terjemahan di situ? Kuningan. Gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi, kemudian ditanya, ini apa? Qala minal wahina. Ini untuk menghindari penyakit al-wahina. Al-wahina naw'un minal marad yusibul yad. Salah satu jenis penyakit yang melukai tangan atau membuat tangan atau yang menyerang daerah tangan. Wallahu alam. Ya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, inzi'ha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena benda seperti ini tidaklah menambah dirimu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena kalau kamu mati sementara jimat ini masih kau pakai, ma aflahta abadan, kau tidak akan beruntung, kau tidak akan berbahagia selamanya. Rawahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bisanadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak masalah. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Walahu, juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu. Secara marfu berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang gantung jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah adalah syai'un yukhraju minal bahri, mutiara yang dikeluarkan dari laut, yang biasanya dipakai untuk obat ain. Barang siapa yang gantung mutiara sehingga jimatnya pakai mutiara, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meringankan apa yang dia gunakan itu untuk menghilangkan gangguan penyakit ain. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Baik. Sekarang coba Anda lihat bagaimana peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan jimat.
Berkaitan dengan jimat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Satu, menyebut praktek ini dengan kesyirikan. Yang kedua, memberikan ancaman di akhirat, di mana beliau mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau kau mati sementara jimat itu masih kau pakai, kau enggak bakalan bahagia selamanya. Yang ketiga, ancaman urusannya tidak akan disempurnakan oleh Allah. Yang keempat, ancaman di mana dia akan dilepas sehingga semakin bergantung kepada, dia akan dilepas oleh Allah sehingga dia semakin bergantung kepada jimat tersebut. Sudah? Sehingga kalau kita perhatikan ada 4 bentuk ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau berkaitan dengan masalah penggunaan jimat. Sehingga kita sepakat ini adalah perbuatan dosa dan maksiat. Dan Nabi SAW menyebutnya sebagai kesyirikan, berarti ini adalah perbuatan kesyirikan. Sekarang coba kita lihat keterangan untuk hadis yang pertama dari Imran bin Husain. Nah, هو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 من الهجرة بالبصرة. ما هذه استفهام إنكار. الواهنة نوع من المرض يصيب اليد. انزئها اطرها. والنزع هو الجذب بقوة. وهنا ضعفا. ما أفلحت الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. nah, Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i, sahabiyun ibnu sahabi, sahabat yang bapaknya juga sahabat, sehingga Husain bin Ubaid juga sahabat. Beliau masuk Islam ketika peristiwa Khaybar dan meninggal pada tahun 52 Hijriyah di daerah Basrah. Mahadhihi, apa ini? Pertanyaan Nabi SAW kepada orang yang memakai jimat dari kuningan tadi. Kemudian kalimat apa ini menunjukkan istifhamu ingkarin. Pertanyaan dengan maksud mengingkari. Ini apa-apaan ini? Bukan tanya, ini apa ini? Gelang, ya, bukan ya. Karena terkadang pertanyaan bukan untuk dijawab bendanya, tapi bisa juga dijawab dengan tujuannya. Ini apa ini? Qala, orang itu menjawab, minal wahina. Saya pakai ini untuk menghindari penyakit wahina. Apa itu penyakit wahina? Penyakit yang menyerang tangan. Nggak tahu ya, itu mungkin penyakit masa silam. Sekarang masih ada atau tidak. Inzi'ha, kemudian Nabi SAW minta inzi'ha, lepaskan. Wan naz'u, yang dimaksud dengan naz'u adalah al-jadbu biquwatin, ditarik dengan keras. Inzi'ha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena benda seperti ini tidak akan menambah dirimu kecuali wahan. Wahan maknanya da'af, lemah. Kamu nanti malah semakin lemah. Karena dia bergantung kepada sesuatu yang enggak bisa apa-apa. Fa innaka law mitta, kalau kau mati sementara jimat ini masih kau pakai, ma'aflah ta'abadan, kau tidak akan beruntung selamanya. Al-falah bermakna al-fauzu wadh-dhufru was-sa'adah. Keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan. Selanjutnya makna global dari hadis. Al-hadis يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة
masnu'atan minas sufri. Fasa'alahu 'anil hamili lahu 'ala lubsiha fa ajaba ar-rajulu annahu labisaha li ta'simahu minal alam fa amarahu bil mubadarati bi tarhiha wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu wa annaha tazidu ad-da'a alladhi labisat min ajalihi wa a'dhamu min dhalik law istamarat alayhi ilal wafat hurimal falahu fil akhirati aidan. Nah, keterangan global dari hadis. Imran bin Husain menceritakan tentang salah satu mauqif, tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memerangi kesyirikan dan membersihkan manusia dari praktek kesyirikan. Bentuk tindakan itu adalah beliau melihat ada orang yang memakai gelang yang dibuat dari kuningan. Dan orang ini sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Sahabat. Dari mana zahirnya kalau dia sahabat? Karena dia percaya akhirat. Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau kau mati sementara kau masih pakai jimat, selamanya kau tidak akan bahagia. Maksudnya di akhirat. Karena sudah mati. Berarti bahagianya di mana? Akhirat. Sehingga zahirnya di sini adalah sahabat. Fa'ajabar rajul, maka orang itu menjawab, aku memakai ini dalam rangka untuk menjaga agar tidak mengalami sakit. Akhirnya beliau segera memerintahkan agar dibuang. Dan beliau sampaikan ini tidak bisa ngasih manfaat, bahkan membahayakan. Wa annaha tazidud da', dan benda ini akan menambah penyakit. Alladzi labista min ajlihi, menambah penyakit sesuai dengan tujuan kau memakainya. Kau pakai itu tujuannya apa? Biar enggak sakit. Kau pakai ini malah sakit. Lepaskan. Baik. Dan Nabi SAW tidak meminta sahabat ini untuk mengulang syahadat. Dan itu yang menjadi indikasi kalau praktek ini perbuatan syirik asghar. Sehingga kenapa jimat itu masuk kategori syirik asghar? Karena tidak membatalkan Islam. Dan syirik asghar itu memungkinkan dilakukan sahabat. Makanya Umar kadang pernah bersumpah dengan menyebut nama bapaknya di hadapan Rasulullah SAW itu. Akhirnya diperingatkan oleh Nabi SAW. Dan beliau tidak meminta kepada Umar untuk mengulang 2 kalimat syahadat. Karena statusnya syirik asghar. Dipahami ya? Baik. Saya tanya ulang. Apa indikasi kalau pakai jimat itu syirik asghar? 1. Pelakunya sahabat. 2. Ya. Sahabat yang ketahuan melakukan itu tidak diperintahkan untuk mengulangi syahadat. Baik. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya memakai jimat adalah syirik asghar. Namun ketika syirik asghar dibawa mati, bahaya. Maka Nabi SAW memberikan ancaman, wa'adhamu min dzalika, dan lebih dari semua itu, kalau kau tetap memakai jimat sampai mati, hurimal falahu fil akhirah aidan. Kau akan kehilangan kesempatan untuk kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, munasabatul hadis lil bab. Munasabatul hadis lil bab annahu yadullu 'ala al-man'i min lubsil halqati li daf'il bala' li'anna dhalika min asy-syirki al-munafi lil falah. Ma yustafadu min al-hadis al-awwal anna lubsal halqati wa ghayraha للإعتصام بها من الأمراض من الشرك. الثاني النهي عن التداوي بالحرام. الثالث إنكار المنكر وتعليم الجاهل. الرابع ضرر الشرك في الدنيا والآخرة. الخامس استفصال المفتي واعتبار المقاصد. السادس أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. السابع
أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل la بالجهل. الثامن التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. Keterkaitan hadis dengan bab. Hadis ini menunjukkan larangan untuk memakai kalung, gelang, dan seterusnya dengan tujuan daf'ul bala, tolak bala. Karena ini termasuk di antara perbuatan kesyirikan yang bertentangan atau menghilangkan kesempatan al-falah, keberuntungan di akhirat. Pelajaran dari hadis. Pertama, bahwa memakai kalung, gelang, jimat, dan seterusnya dalam rangka menghindari aneka penyakit minasyirki termasuk perbuatan kesyirikan. Khobar anna di minasyirki. Anna lubsal halaqah wa ghairaha lil-i'tisam biha minal amrad minasyirki. Bahwa memakai kalung, gelang atau yang lainnya dalam rangka untuk menghindari potensi penyakit adalah perbuatan kesyirikan. Yang kedua, larangan untuk berobat dengan menggunakan yang haram. Tapi saya cocoknya pakai ini, tetap haram, nggak boleh. Tapi saya senang itu, nah itu perasaan ya. Saya cocoknya pakai ini, saya senangnya itu. Kalau sudah haram jangan dipakai, karena berobat dengan sesuatu yang haram hukumnya apa? Haram, dosa. Dan kalau alasannya ini kan berobat, darurat. Alasan berobat dengan yang haram itu darurat. Memang dalam hal ini masih khilaf. Tapi pendapat yang benar, berobat itu bukan sesuatu yang daruri. Bukan darurat. Artinya begini. Alasan darurat kemudian mengambil yang haram itu berlaku jika ketika yang haram itu diambil, daruratnya hilang. Paham ya? Baik. Misalnya orang kelaparan. Saya kalau nggak makan, mati. Tapi kalau saya makan bangkai, bisa bertahan hidup. Maka dia boleh beralasan makan bangkai dalam rangka untuk bertahan hidup. Karena daruratnya akan hilang begitu dia makan bangkai. Sekarang, orang sakit. Ada pilihan obat. A dan B. Udah? Saya milih obat yang haram. Alasannya apa? Darurat. Kalau kamu minum obat yang haram, siapa yang jamin kau akan sembuh? Ya enggak ada. Manusia enggak bisa aja jamin. Sehingga rumus berobat pasti sembuh itu enggak ada. Tapi berobat adalah wasilah untuk dapat kesembuhan. Meskipun belum tentu sembuh. Sudah? Ada kalanya malah makin parah dan mati. Sehingga orang berobat dengan sesuatu yang haram akhirnya makin parah, mati, su'ul khatimah. Misalnya berobat dengan minum darah. Atau berobat dengan menggunakan binatang haram. Dia makan apa? Makan ular. Berobat pakai makan ular. Siapa yang jamin akan sembuh? Tidak ada, Pak. Kalau mati gimana kamu ini? Ya su'ul khatimah. Itu. Sembuh belum tentu, mati su'ul khatimah. Pilih mana? Ya jangan dilakukan. Karena dia mengakhiri hidupnya dengan maksiat. Mengkonsumsi sesuatu yang haram. Yang ketiga, mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang bodoh. Yang keempat, bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, istifsalul mufti. Mufti minta rincian. Dan itu dibolehkan dalam rangka mendapatkan data yang lengkap. Orang tanya kok terlalu global, nggak detail, mufti nggak jawab boleh. Dan pertanyaan kemudian mufti minta, terus kamu kenapa ini? Kenapa ini? Ditanya detail, itu boleh. Karena dia punya hak untuk mendapatkan apa? Informasi yang lengkap. Yang keenam, bahwa syirik asghar adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Akbarul kabair. Yang ketujuh, bahwa syirik tidak diberi udzur dengan alasan kebodohan. Ya meskipun fihi nazar, nomor 7 ini perlu ditinjau ulang. Karena al-udzur bil jahli itu berlaku bagi semua pelaku dosa apapun jenis dosanya.
Dan justru di sini ada udzur bil jahli. Karena peringatan itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada orang ini untuk mencabut jimat tadi, beliau kasih apa, Pak? Kasih ancaman, dikasih ilmu dulu. Lepas. Karena kalau kau mati sementara gelangmu masih ada di situ, jimatmu masih kau pakai, nanti kau akan masuk neraka. Nah, itu kan berarti ada penjelasan. Maka al-jahlunya dihilangkan dulu, bentuk kebodohannya dihilangkan dulu, kemudian itu dibarengkan dengan permintaan Nabi SAW untuk meninggalkan perbuatan itu. Dan ingkarul mungkar itu tidak harus nunggu pelakunya sudah tahu atau belum. Sehingga misalnya ada orang berbuat jahat misalnya. Ada orang praktek riba. Ketika kita melihat ada orang praktek riba, apakah ketika mau ingkarul mungkar harus tahu orang ini sudah ngerti riba atau belum? Ya? Harus tidak, ya. Misalnya ya, Bapak melihat praktek riba di pasar. Orangnya awam. Terus Bapak lihat, paling dia juga nggak ngerti tentang praktek riba. Orangnya kayak gitu, nggak pernah ngaji di Al-Muhsinin kok. Nggak pernah saya lihat dia ikut kajian. Akhirnya kita nggak jadi mengingkarinya. Terus gimana, Pak? Ingkarul mungkar hilang itu di muka bumi, Pak. Karena rata-rata kemungkaran itu terjadi salah satu sebabnya apa? Pelakunya tidak tahu. Sehingga ingkarul mungkar itu bukan mengacu kepada pelaku, tapi mengacu kepada perbuatan. Perbuatannya mungkar, ingkari. Terlepas dari pelakunya itu tahu atau tidak. Beda dengan hukuman. Kita bedakan dua ini. Ada ingkarul mungkar, ada hukuman. Kalau hukuman ini berlaku berkaitan dengan syarat ilmu. Kamu sudah tahu belum kalau ini nggak boleh? Belum tahu ya Pak. Baru tahu sekarang saya. Ya sudah, untuk kali ini dimaafkan. Besok lagi kalau melakukannya ketahuan melakukan seperti ini dihukum. Nah, berarti untuk hukuman berlaku bagi siapa? Yang sudah tahu kalau itu dilarang. Pak, Bapak pelanggaran. Melanggarnya apa, Pak? Bapak tahu nggak tadi ada lampu merah? Nggak tahu ya, Pak? Dimaafkan, ya sudah, Pak, silakan jalan. Karena dia nggak tahu, maka tidak dihukum. Baik. Jadi bedakan antara ingkarul mungkar dengan apa? Dengan hukuman. Kalau ingkarul mungkar tidak harus melihat apakah pelakunya sudah tahu atau belum. Tapi kalau menghukum, nah itu ada persyaratan harus tahu. Paham ya? Baik. Sehingga kesimpulan wallahu alam apa yang disampaikan oleh Syekh Fauzan dalam hal ini bahwa syirik itu tidak ada uzur dengan kebodohan, ini mungkin kurang tepat. Karena di sini konteksnya ingkarul mungkar bukan pemberian hukuman. Yang kedelapan, bersikap keras ketika mengingkari perbuatan kesyirikan li ajli tanfir minhu, agar orang menjauhi kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.